Teladan Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apri Tresna Wati. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi perjalanan hidup dan teladan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah Umayyah yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Mari kita simak kisah inspiratifnya dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Mari kita mulai. Masa kecil dan keluarga. Umar bin Abdul Aziz tumbuh besar di kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Madinah Al-Munawwarah. Peradaban Islam telah menghasilkan sejumlah pemimpin yang meniru budi pekerti. Rasulullah Khalifah dinasti Umayyah ini telah berperan besar dalam sejarah. Sang mujadid dari abad pertama. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengutus, menghadirkan bagi umat ini orang yang akan memperbarui urusan agama mereka pada setiap akhir 100 tahun. HR Abu Daud. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama meyakini bahwa setiap satu abad kaum muslimin akan menjumpai seorang mujadid. Menurut pendapat Imam Hambali, 780 sampai 855 dalam abad pertama Hijriah, sosok mujadid yang dimaksud adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin ini menerapkan kebijakan untuk kembali kepada syariat. Keturunan dari Umar bin Khattab, Umar II, demikian gelarnya. Memang tercatat dengan tinta emas dalam sejarah peradaban Islam, seperti tersirat dari namanya. Pemimpin dari dinasti Umayyah tersebut masih keturunan Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin, kedua dari jajaran Khulafaur Rasyidin. Ibunya bernama Laila Ashim, yakni salah seorang cucu sahabat yang berjulukan Al-Faruq. Kisah gadis penjual susu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Itulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan ketinggian budi pekerti kakek dan nenek Umar bin Abdul Aziz. Sifat yang akhirnya menurun kepada sang cucu. Kisah berikut yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab disampaikan sahabat Abdullah bin Zubair. Pada suatu malam, Khalifah Umar dengan ditemani Abdullah sedang melakukan patroli keliling Madinah. Karena merasa lelah, sang Amirul Mukminin pun bersandar pada dinding sebuah rumah. Keadaan saat itu cukup gelap gulita. Dari arah jendela rumah tersebut, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berkata kepada putrinya, "Wahai putriku, campurlah susu itu dengan air." "Wahai ibunda, apakah engkau tidak mendengar maklumat Amirul Mukminin?" tanya si anak gadis. "Memang apa maklumatnya?" "Tadi siang di pasar, petugas Amirul Mukminin mengumumkan hendaknya pedagang tidak mencampur susu dengan air." "Tidak apa-apa putriku, campur saja susu itu dengan air. Sekarang kita di rumah. Tidak mungkin Umar atau petugas mengetahui," kata si ibu. "Benar bu, Amirul Mukminin tidak melihat kita. Namun Tuhannya Amirul Mukminin Maha melihat," timpal putrinya. Umar menyimak perbincangan ibu dan anak itu. Sebelum pulang, ia meminta Abdullah untuk menandai rumah tersebut. Begitu kembali kepada keluarganya, Umar memanggil putra-putranya. "Pernikahan dengan gadis penjual susu? Adakah di antara kalian yang ingin menikah?" "Saya belum beristri." "Wahai ayah, nikahkanlah aku," jawab Ashim bin Umar. Keesokan harinya, Umar berkata kepada Ashim, "Pergilah kamu ke suatu tempat di daerah ini. Engkau akan bertemu dengan seorang gadis. Temui ibunya. Persuntinglah gadis itu agar menjadi istrimu. Semoga Allah memberimu keturunan yang baik darinya." Akhirnya, Ashim bin Umar menikah dengan gadis penjual susu itu. Pasangan ini dikaruniai anak-anak yang berbudi pekerti luhur. Salah satunya adalah Laila, yang lantas dipersunting oleh seorang gubernur yang saleh, Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan ini,
lahirlah sang mujadid abad pertama Hijriah. Masa kecil dan pendidikan. Prof. Ali Muhammad Asy-Syalabi dalam biografi Umar bin Abdul Aziz, Khilafah Pembaru dari Bani Umayyah 2010, mengatakan Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah Al-Munawwarah pada 61 hari atau 717 M. As-Salabi menolak pendapat yang menyebut tokoh ini lahir di Mesir. Sebab bapaknya Abdul Aziz bin Marwan diketahui baru menjabat sebagai gubernur Mesir pada 65 hari. Ada berbagai kisah yang menyebutkan keistimewaan sang mujadid. Bahkan ketika dirinya masih berusia anak-anak, seperti dituturkan Ibnu Qutaibah dalam Al-Ma'arif. Pada suatu hari, Umar kecil mendekati kandang kuda milik ayahnya. Tiba-tiba, seekor kuda menendang wajahnya dengan cukup keras sehingga membuatnya terluka. Abdul Aziz segera menenangkannya dan menyeka darah dari muka putranya itu. Katanya, "Jika kamu orang yang terluka dari Bani Umayyah, sungguh kamu orang yang berbahagia, sebab datuknya Umar bin Khattab diketahui pernah berujar, sesungguhnya dari keturunanku ada seorang laki-laki yang di wajahnya ada bekas luka. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan." Saudaranya, Al-Ashbah, begitu melihat keadaan Umar kecil, seketika berseru, "Allahu Akbar, orang yang terluka dari Bani Umayyah ini kelak akan menjadi penguasa." Tumbuh di Madinah, Umar bin Abdul Aziz merupakan sulung dari 4 bersaudara. Ketiga adiknya adalah Abu Bakar, Muhammad, dan Hashim. Ia tumbuh besar di Madinah. Perilakunya pun sama seperti umumnya penduduk kota Nabi, yang penuh kesopanan dan sangat takzim pada alim ulama. Cinta pada ilmu-ilmu agama. Sejak kecil, dia mencintai ilmu-ilmu agama. Ia gemar mengunjungi rumah paman ibunya, Abdullah, yakni putra Al-Faruq Umar bin Khattab, yang juga seorang ulama besar. Seringkali, Umar kecil menyampaikan kepada ibundanya bahwa dia ingin agar kelak menjadi sosok yang alim. Sama seperti Abdullah, keputusan untuk menuntut ilmu di Madinah. Ketika Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Mesir, istri dan anak-anaknya hendak diboyong ke negeri sekitar Sungai Nil itu. Kabar ini sampai ke telinga Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah mempersilakan Laila Ummu Hashim untuk menyusul Abdul Aziz. "Wahai anak perempuan saudaraku, dia adalah suamimu, maka datangilah dia." Namun, saat keponakannya itu akan berangkat, Abdullah teringat akan Umar. "Biarkan anak ini tinggal bersama kami, keturunan Umar bin Khattab, di Madinah, sebab dia anggota keluarga kalian yang sangat mirip dengan kami," kata Abdullah. Bimbingan dari Abdullah bin Umar, Ummu Hashim membolehkannya. Keputusan ini tentu disambut gembira oleh Umar sendiri, yang memang bercita-cita menjadi seorang syekh seperti Abdullah dan saudara-saudaranya. Begitu anggota keluarganya tiba di Mesir, Abdul Aziz bertanya-tanya, di manakah putra sulungnya? Istrinya lantas memberitahu tentang Abdullah yang ingin merawat dan mendidik Umar. Abdul Aziz gembira mendengar hal ini. Di bawah bimbingan Abdullah, Umar bin Abdul Aziz tumbuh menjadi lelaki muda yang cerdas dan saleh. Ia senang menuntut ilmu, membaca kitab-kitab, serta mengikuti majelis ilmu dan diskusi para ulama. Masjid Nabawi merupakan tempat berkumpulnya banyak alim yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Umar pun lebih sering menghabiskan waktunya di masjid tersebut. Ummu Hashim membolehkannya. Keputusan ini tentu disambut gembira oleh Umar sendiri, yang memang bercita-cita menjadi seorang syekh seperti Abdullah dan saudara-saudaranya. Begitu anggota keluarganya tiba di Mesir, Abdul Aziz bertanya-tanya, di manakah putra sulungnya? Istrinya lantas memberitahu tentang Abdullah yang ingin merawat dan mendidik Umar. Abdul Aziz gembira mendengar hal ini. Di bawah bimbingan Abdullah, Umar bin Abdul Aziz
tumbuh menjadi lelaki muda yang cerdas dan saleh. Ia senang menuntut ilmu, membaca kitab-kitab, serta mengikuti majelis ilmu dan diskusi para ulama. Masjid Nabawi merupakan tempat berkumpulnya banyak alim yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Umar pun lebih sering menghabiskan waktunya di masjid tersebut, menghafal Al-Quran dan menuntut ilmu. Dalam usia belia, Umar telah menghafal Al-Quran. Tidak hanya ibadah wajib, berbagai amalan sunnah pun selalu dilaksanakannya dengan rutin. Kedekatannya dengan alim ulama membuat kepekaannya terasah sebagai seorang muslim. Menurut Asy-Syalabi, sekurang-kurangnya ada 33 ulama yang kepadanya Umar menuntut ilmu-ilmu agama, mulai memimpin sesudah ayahnya wafat. Umar dipanggil pamannya yang juga penerus takhta dinasti Umayyah saat itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ia lantas dijodohkan dengan seorang putri sang Amirul Mukminin, yakni Fatimah. Sama seperti dirinya, gadis itu terkenal akan kesalehan dan kealimannya. Dari istrinya ini, Umar memperoleh 3 orang anak, yaitu Ishak, Yakub, dan Musa. Pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik, Umar yang masih berusia 24 tahun diangkat menjadi gubernur Madinah. Inilah jabatan publik pertama yang diembannya. 6 tahun lamanya, cicit Umar bin Khattab itu memimpin kota Nabi, kepemimpinan di Madinah. Semasa kepemimpinannya di Madinah, kota tersebut mengalami berbagai macam perbaikan, mulai dari infrastruktur, birokrasi, pelayanan umum, hingga pendidikan. Masjid Nabawi pun turut diperindahnya. Tidak ada mihrab di dalam masjid tersebut selama masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Umar bin Abdul Aziz lah yang pertama kali mendirikan ruangan mihrab di sana pada 91 Hijriah. Salah satu prioritasnya selama memimpin Madinah ialah membentuk majelis permusyawaratan. Karena terdiri atas 10 ulama besar dari kota setempat, majelis ini sering disebut Majelisul Asy'ar. Karakteristik kepemimpinan. Karakteristik kepemimpinan Umar adalah amanah dan wara, jauh dari kesan semena-mena. Selayaknya orang yang memahami ilmu-ilmu agama, ia memahami adanya tanggung jawab baik di dunia maupun akhirat kelak. Bahkan dirinya pun semakin takut akan pengadilan hari akhir dan perjumpaan dengan Tuhannya. Sebuah kisah disampaikan Ibnu Abi Dzuaib. Suatu ketika seorang lelaki membacakan Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-13. Artinya, dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Mendengar ayat tersebut dibacakan, Umar seketika menangis, terseduh. Firman Allah Ta'ala itu menceritakan keadaan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Perkataan yang keluar dari lisan mereka menandakan penyesalan yang amat mendalam atas ketidaktaatannya selama di dunia. Akhir hidup dan warisan. Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia pada tahun 720 Masehi. Setelah memerintah selama sekitar 2 tahun, meski masa pemerintahannya singkat, warisannya yang berupa reformasi dan keadilan tetap dikenang hingga kini. Umar bin Abdul Aziz menjadi teladan bagi para pemimpin Muslim dan dikenal sebagai salah satu khalifah yang paling adil dalam sejarah Islam. Kesimpulan, teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang teladan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Semoga kisahnya yang penuh inspirasi dapat memberikan motivasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik tautan untuk menonton lebih banyak konten menarik lainnya dan subscribe channel ini untuk konten luar biasa lainnya. Sampai jumpa lagi dengan kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz part 2. Semoga bermanfaat.